Selamat malam buat semuanya. Tepuk tangan dulu buat Esa. Kok Esa? Siapa sih namanya? Oh iya, maaf, tepuk tangan buat Kok nggak ada yang tepuk tangan? Oke, nama saya Gandhi. Saya asli orang Bali. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih Gandhi naik ke atas pakai helm? Ini karena hasil observasi saya menyatakan bahwa anak-anak gaul Bali itu kalau nonton konser pakainya helm, masuk distro pakainya helm. Dan gua nggak bakal kaget kalau misalnya ngeliat besok di WC umum habis BO keluar pakai helm. Itu orang Bali. Orang Bali seperti itu. No offense, no offense, no offense. Terus yang kedua, gua mau cerita juga, ini mumpung gua orang Bali, gua mau mempromosiin orang Bali itu apa aja sih hebatnya. Yang pertama, orang Bali itu selalu positive thinking. Mereka selalu positive thinking. Apa buktinya? Kata agat. Ada anak kecil tabrakan, buat agat, aduh, dia tabrakan no, agat nggak mati. Enggak tabrakan nih, kepala bocor, motor rusak, agat nggak mati. Terus ada anak SMP, selesai UAS, seneng banget dia naik motor, hebring gitu, nabrak, plak, back, mati. Matinya no, agat besut UAS, orangnya udah mati, udah kepala kemana-mana, motor hancur, agat sudah UAS. Positive thinking. Besoknya jangan-jangan nih, misalnya anaknya patah tangan, tangannya patah nih tangan kanan. Aduh mi, di mantiang nih kanan patah gitu misalnya. Tangan kanannya patah, tangan mana? Tangan kanan. Oh, untung bukan tangan kiri. Kenapa? Nanti susah cebokan. Itu orang Bali yang pertama, ada mereka agat. Mereka positive thinking. Yang kedua, yang ketiga dia adalah orang Bali itu kalau misalnya sudah suka dengan suatu produk, itu akan kebawa ke bahasanya. Contohnya seperti apa? Siapa di sini orang Bali? Angkat tangan. Orang Bali. Saya tanya, foto bahasa Balinya apa? Malah? Nah, mengkodakan. Bahkan saat dia pakai Fuji Film atau Pocket atau DSLR, dia bilangnya mengkodakan. Itu adalah suatu bentuk pemasaran yang sangat gratis. Jadi bagi Anda yang punya produk atau apapun, usahakanlah untuk sosialisasi ke orang Bali. Karena siapa tahu nanti itu akan masuk ke kamus besar bahasa Bali. Kita nggak akan pernah tahu, ya kan? Yang kedua, masih dalam topik yang sama ya. Naik motor, dadong-dadong, orang tua dulu. Nek, mana apa? Honda. Betul sekali. Ya ampun mas, kamu bisa baca pikiran saya? Oh tidak. Jangan bilang Anda homo. Oke. Itu dia. Even dia naik Suzuki, even dia naik Ninja, dadong naik Ninja. Oke. Semua lah bisa dimasukin. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, orang Bali itu sangat pride dengan budaya mereka. Jadi gini, dulu gua ada cerita nih. Waktu dulu sempat sumpah panis pakai helm Jadi dulu nih, ceritanya kan ogoh-ogoh nih. Waktu itu biasa kan kalau udah ogoh-ogoh itu jalan di Denpasar di Bali itu pasti dikosongin kan, nggak mungkin ada orang yang berani lewat, even ada pecalang pun dia di pinggir jalan. Waktu itu gue lagi bawa ogoh-ogoh nih, ogoh-ogohnya gede sama kayak si Maha badannya, ogoh-ogohnya gede. Terus tiba-tiba, ya rambutmu mirip, sumpah mirip banget. Tiba-tiba arakan ogoh-ogoh itu berhenti. Gue dengar kabar nih, di depan tuh dagang bakso lewat. Takut dong. Gila aja, ntar bisa ada anarki apa-apa atau gimana gitu. Nah, dagang bakso itu bodoh. Dia nggak tahu teori Indonesia. Kalau kamu di Indonesia mau bunuh diri, jangan pakai baygon. Karena racunnya sekarang berkurang. Harganya mahal. Kamu pakai baygon, kamu minum baygon sekarang, sampai nanti boybandnya Ki Joko Bodo pun ke Korea nggak bakal mati. Kalau kamu mau mati, gua kasih tahu 2 cara. Yang pertama, jadi wasit sepak bola, ya. Yang kedua, gangguin upacaranya orang Bali. Akhirnya karena gua punya pemikiran seperti itu, gua lari ke depan. Lari udah kayak film action. Isi kipas kayak gimana gitu. Lebay lah pokoknya. Terus sampai di sana yang gua lihat adalah kerumunan teman-teman gue kan. Terus minggir, tolong lihat misi gitu. Yang gua lihat adalah gerobak, bakso, mangkok, dan abang. Itu jangan pernah mengganggu adat orang Bali. Itu abang bakso sumpah bodoh banget, gak mau mati tapi kayak gitu caranya. Goblok banget sumpah, serius. Oke. Ngomong-ngomong soal pembodohan, gua mau ngebahas. Sorry. Ini ngapain sih?
Oke, soal pembodohan. Gue mau ngebahas salah satu cara pembodohan Amerika kepada kita. Wah, serem nih. Biar nanti begini sama kayak si Adit. Cara pembodohan Amerika kepada kita, itu caranya bagaimana? Dengan cara menyiarkan acara yang biasa kita tonton waktu kecil dulu. Ada yang tahu? Ada gambaran? Namanya Power Ranger. Power Ranger. Dan untungnya nih mereka berlima dan semuanya tidak ada laki-laki yang semi atau tidak ada cewek-cewek yang berok mini. Karena gua takut Power Ranger tiba-tiba ada musuhnya. Nggak lucu, itu nggak lucu, sama sekali nggak lucu. Kemudian pembodohan apa yang saya maksud? Jadi mereka berlima nih. Biasanya sih cewek 2, cowok 3 gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin ada perbedaan seksualitas gimana gitu, gua nggak ngerti. Cewek 2, cowok 3. Mereka itu biasanya remaja. Terus nanti mereka sedang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Ada yang belajar, ada yang jalan-jalan, ada yang mungkin lagi main PS gitu kan, apapun bisa terjadi. Nanti di saat musuhnya datang, mereka bakal dipanggil dan tiba-tiba akan menghilang. Nah, yang gua masalahin adalah bagaimana dengan Power Ranger yang lagi boker? Dia lagi dia mau dimakan di tanya masih kayak gitu-gitu. Enggak kan? Itu masih mending. Bagaimana dengan yang onani? Gitu. Gak lucu men, itu privasi. Harusnya ada kayak reminder dulu gitu, kayak di Twitter dulu, kayak di tweet dulu ada musuh nih, sini cepetan gitu. Kan bisa aja dipercepat, mungkin Asian Carrera-nya atau Sasha Grey-nya dipercepat seperti itu kan. Oke, kemudian kita lanjut. Di saat mereka bertarung nih, jedak gitu. Ketemu udah sama musuhnya monster gitu dengan dengan kostum yang super rumit menurut gua, yang ngebuat gua kasihan sama pemeran monsternya. Udah kostumnya rumit, dipukulin mati selesai, dan namanya mereka nggak ada di cast. Itu yang gua kasihanin. Gua lebih kasihan sama monsternya daripada sama Power Ranger-nya. Serius. Nanti ceritakan bertarung nih, wah back. Misalnya nih lagi apes nih si Ranger Pink, dia ketemu sama monsternya, serang, diledakin sinar. Yang meledak apanya? Kalau ada yang ingat, yang meledak apanya? Kalau Power Ranger diserang, yang meledak apanya? Bukan Power Ranger-nya, belakangnya yang meledak, tapi dia loncat. Gua nggak ngerti, sibuk banget tuh Power Ranger. Buat apa gitu loh? Gua loncat, jatuh. Datang temennya Ranger biru, dibangunin. Dan pertanyaan klasik pun keluar. Kamu tidak apa-apa. Bangun dia. Aku tidak apa-apa. Monster yang lihat ditembakin lagi, meledak lagi di belakang, berdua sekarang loncat. Itu berdua. Mereka bangun lagi, datang temannya bertiga gitu. Kamu tidak apa-apa. Dilihat sama monsternya ditembak, tidak mati. Mereka itu maunya loncat bareng-bareng, mati bareng-bareng. Gimana sih, emang nggak bisa? Oi, Ranger biru, kenapa lo? Woi, nggak usah kayak gitu teriak. Mereka nggak tahu sistem teriak. Gitu loh. Terus pembodohan yang selanjutnya adalah kenapa? Mereka di saat bertarung melawan monster, pas monsternya kecil, gak manggil Megazord yang gede. Manggil Megazord gede, datang selesai. Kenapa harus nungguin dibanting-banting dulu lu? Kenapa nungguin harus ditembak-tembakin dulu lu? Gitu loh, gua gak ngerti. Itu pembodohan kita, itu membuat kita lambat berpikir ke depannya. Oh, biar pas setengah jam. Terima kasih, itu kayak Power Ranger itu yang jawab itu. Siapa itu? Itu Ranger merah ya? Oh, Ranger merah ada di atas. Monsternya ada di bawah, si Maha. Oke, itu mengenai sorry ya, itu mengenai Power Ranger ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih omongan soal Power Ranger itu. Apalagi ya? Oke, gua lupa. Kita skip ke cerita selanjutnya. Jadi ini cerita sungguhan ya. Waktu itu gua lagi galau bukan karena cewek, bukan juga karena dompet. Oh, cowok siapa tuh? Maho ya? Wah, maho lu. Bercanda. No offense. Jadi apa namanya? Gua nonton film judulnya keren banget. Rambo 3. Gila, Rambo 3 keren banget tuh. Apa yang lucu dari Rambo 3? Mbak, gila, ternyata Mbak. Apa yang lucu dari Rambo 3? Rambonya sendiri yang dilawat bukan berbanjar lagi satu negara. Dan mereka nembaknya tuh pada itu ya, yang menurutku benar-benar prajuritnya tuh nembak dengan gaya standar dari sebuah penembakan. Jadi benar-benar yang dari bahu lah kayak gimana gitu. Dan nggak kena. Itu gimana ceritanya, orang rambutnya berdiri gini kok, badannya segede gaban gitu, pakai baju telanjang dada terus diisi minyak kayak gimana gitu. Gua nggak ngerti kenapa seperti itu. Apakah dia punya pembelokan pada orientasi seksnya? Gua nggak tahu juga ya. Yang pasti dia berdiri. Tapi begitu Rambonya nembak, dia ngirim.
Oh! Yang lain nggak tahu dia kena apa enggak, gua nggak tahu, tiba-tiba mati. Selesai, udah seperti itu. Rambonya nggak kasihan. Itu prajuritnya dia pamit loh sama ibunya. Mbak, saya ntar mau main di film Rambo, Bu. Ntar tolong dilihat ya, Bu ya. Bentar aja. Ntar saya di detik ini keluar kok ya, Bu ya, gitu. Tapi baru keluar kepala, dah gitu, mati. Itu nggak, aduh, kasihan banget gitu loh. Seharusnya nanti kedepannya untuk apa namanya pembuatan film laga mungkin bisa lebih ditingkatkan peran dari seorang prajurit kucu-kucu itu, biar kalian juga nggak banyak ngeluarin dana untuk nge-hire pemain ya. Terus yang terakhir Mbak ya, terakhir ini adalah mungkin kalian siapa di sini yang sudah pernah nonton joke-joke dari Raditya Dika? Angkat tangan, jangan angkat kaki, angkat tangan, cuma satu. Yuk, siapa lagi? Raditya Dika. Yuk, pasti kalian tahu joke-nya dia mengenai Pizza Hut. Pizza Hut, tahu kan? Ya kan, yang dia ngomong pilihan yang tepat sekali. Habis itu, permisi ya Pak, boleh jalan nggak, boleh gini nggak, boleh gini nggak. Nah, sekarang gua ada cerita nyata. Ini teman gua namanya Vita. Tunggu dulu, dia minta di describe-nya seperti yang di SMS. Oke, dia katanya cantik, putih, kurus, dan wangi. Apapun yang ada pikirkan itu tidak benar. Itu yang pasti. Kemudian dia itu orangnya sengak, orangnya tidak seperti yang tadi di SMS dan sengak. Itu tipe pelanggan yang tidak akan Anda ingin temukan dimanapun ya. Jadi ceritanya dia mesen risotto nih, dia mesen risotto nggak sih namanya? Ya itu ya namanya risotto ya, sorry, biasa makan di warung. Dia makan di risotto, dia makan risotto. Terus mbaknya itu datang gitu, bawa minumannya dia kan, cek. Dia naruh minumannya. Bagaimana Mbak, makanannya enak ya? Bagaimana Mbak, makanannya enak? Belum saya coba, gitu sama dia. Campak banget. Oke, sekian dari saya. Next is Maha. Thank you very much.